Ini saya mau cari norma tes tadi udah saya buka kok hilang. Muncul ini. Sudah bisa dilihat ya norma tesnya. Sudah tahu menggunakannya? Belum. Untuk norma. Dereng, Bu. Hah? Dereng. Oke, kita lihat ya. Jadi misalnya kemarin skornya setelah dihitung dari apa namanya jawaban-jawabannya, katakanlah dia dapat skor misalnya umurnya misalnya di usia 5 tahun 10 bulan. Ya, ini di baris yang ketiga. Nah, dia dapat skor misalnya skornya 45. Ya, 45 sampai 47 kita tarik garis ke kiri terus. Nah, ketemulah nomor 9 apa angka 92. Ya, bisa dilihat. Nah, berarti kesiapan sekolah anak itu ada di skor 92. Ya. Nah, ketika kita lihat di apa namanya? Kita lihat di tabel kemarin, 92 itu berada pada posisi ragu-ragu ya kalau nggak salah ya. Coba cek lagi, saya nggak buka nih. Posisi ragu-ragu atau posisi apa kemarin itu? Iya Bu, ragu-ragu. Ragu-ragu Bu. Ragu-ragu ya. Nah, Iya. itu. Berarti dia posisinya ragu-ragu. Karena kan usianya itu antara 5 tahun 10 bulan sampai 6 tahun. Nah, artinya dia memang belum siap sekolah, masih ragu-ragu. Tapi kita lihat kekurangannya ada di subtes yang mana, sehingga itu nanti bisa diberikan saran. Kalau misalnya katakanlah anaknya itu tetap berniat ingin sekolah SD gitu ya. Nah, berarti kita nanti akan melihat oh anak ini bisa, tetapi harus diberikan misalnya apa yang kurang, misalnya motorik halusnya harus dipertajam apa namanya dikuatkan dengan meningkatkan kemampuan motorik halusnya, misalnya seperti itu. Ya. Jadi kita bisa uh, menambahkan apa, menambahkan catatan atau saran di situ. Ya. Nah, kita lihat contoh lagi, misalnya anaknya itu usianya sudah di 6 tahun setengah atau 6 sampai 6 tahun 8 bulan, itu ada di baris ke 1, 2, 3, 4, 5 ya, di baris kelima. Coba kita turunkan garis kelima, misalnya dia skornya itu ada di 51 atau 57. Ya. Skornya 57, kita tarik garis ke kiri atau ke kanan itu sama. Ya. Yang paling dekat ini masih ke kiri dekat. Nah, ternyata dia di sini kesiapan sekolahnya 101. Berarti dia siap sekolah atau sangat siap untuk sekolah. Seperti itu. Jelas? Ada yang masih belum jelas untuk norma? Mana? Kalau iya Bu, saya izin bertanya. Uh-huh. Kalau usianya masuk ke angka 7 tahun, itu berarti dihitungnya di yang 6,8 ini ya Bu ya? Ya, 6,8 itu bisa di Oh, situ. oke. Uh-huh. Kalau yang bagian ini Bu, sebelahnya 6,8 sampai ke ujung itu artinya apa ya Bu ya? Oh, sebentar. Ini untuk anak laki-laki ya. Yang N431 ini biasanya laki-laki di sini.
itu di atas usia 6 tahun. Jadi misalnya dia udah 7 tahun lebih, ya 7,2 misalnya. Di situ kita lihat di sini ada kalau anak laki-laki skornya yang di sini, kalau anak perempuan ya ini di sebelah sini. Ya. Nah, kalau di samping-sampingnya ini sebetulnya kalau kita melihat dari sini biasanya kalau TK itu kan sampai usia 6 tahun atau menjelang 7 gitu ya. Jadi kalau misalnya dia udah di atas 8 tahun atau itu kan sudah nggak mungkin gitu pakai NST ya untuk melihat kesiapan, karena di situ usianya sudah masuk ke usia sekolah. Nah, jadi kita mentoknya memang di 6,8 sampai 7 tahun. Jadi kalau misalnya dia 7 tahun, karena rata-rata kan ada sekolah yang masih menerima usia sekolah SD itu 7 tahun. Tapi kan sekarang fleksibel tergantung dari kuota sekolahnya. Kalau memang dia bisa menerima usia di bawah 7 tahun, nah kita lihatnya di sini 6,5 sampai 6,8 itu tarif gitu. Tapi kalau misalnya 7 tahun, nah itu kita lihat pada anak laki-laki dan anak perempuan itu beda. Seperti itu. Jadi skornya dilihat di situ. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Nah, kalau untuk ini kita memang tidak bisa melihat IQ-nya ya, hanya kita bisa melihat di sini apa namanya kesiapan sekolahnya. Nah, untuk bisa mengetahui IQ-nya mungkin perlu dilakukan sebuah tes lagi. Misalnya kalau kita mau pakai apa ya yang gampang, misalnya pakai apa tes-tes bisa BISC atau kita pakai BINE ya untuk mengecek IQ-nya. Nanti kita lihat IQ-nya anak ini berapa kira-kira, karena ada kebetulan pernah saya punya klien dia itu usianya sudah menjelang 7 ya 6, sekian gitu. Nah, ketika dia diberikan tes IQ skornya itu hanya di 92, jadi rata-rata bawah, ya kan? Nah, oleh gurunya dikatakan wah anak ini kelihatannya belum mampu untuk ke SD kan, padahal itu usianya udah menjelang 7 tahun. Saya bilang, loh alasannya apa kok gurunya mengatakan seperti itu? Katanya kan karena IQ-nya. Saya bilang gini, itu dia ya dites pakai apa tesnya? Ya, gini katanya gitu. Nah, pada saat dilakukan tes, kira-kira kondisi anaknya bagaimana? Gitu kan. Karena kalau saya melihat dari anaknya, kalau cara dia bicara dan sebagainya itu kelihatannya cukup cerdas. Tapi kenapa skor IQ-nya segitu? Gitu ya. Tapi kok langsung gurunya berani menyatakan bahwa anak ini nggak siap sekolah karena IQ-nya kurang katanya gitu. Waduh, ini gurunya kok kepala sekolahnya itu maksudnya yang mengatakan seperti itu. Ini kepala sekolahnya lulusan apa ya? Apakah pendidikannya psikologi atau bukan gitu? Kenapa kok dia berani menyatakan bahwa dengan IQ segitu tuh nggak layak untuk sekolah SD gitu? Ini, nah, jadi orang tua itu konsul ke saya menanyakan apa benar ya Bu anak saya ini katanya kok tidak siap sekolah atau ini. Akhirnya kan dilakukan tes NST ini yang sama Frosty ternyata nggak ada hambatan, skornya kesiapan sekolahnya ada di atas 100. Ya. Kemudian frostiknya juga terlihat tidak ada gangguan baik dari bahasa, berhitung dan apa ada satu lagi ada 3 hal. Itu ternyata tidak ada hambatan di situ. Kenapa kok kepala sekolah berani menyatakan bahwa dia tidak bisa atau tidak layak untuk sekolah? Nah, akhirnya saya membuatkan catatan. Saya buatkan catatan untuk si kepala sekolah ini bahwa anak ini secara IQ, ya memang saya nggak melakukan tes IQ lagi, tapi dari pengamatan saya, dari konsultasi dan sebagainya, wawancara, itu saya mengatakan bahwa anak ini memiliki IQ di atas rata-rata. Loh kok bisa begitu? Tanya. Kenapa ini hasil tesnya kayak gitu? Ya namanya hasil tes anak-anak apa namanya, apalagi kalau misalnya kita kan nggak tahu cara cara ngetesnya bagaimana, siapa yang ngetes, kemudian apa namanya skornya bagaimana dan sebagainya kan kita nggak tahu. Kenapa kok kemudian IQ 92 dinyatakan tidak layak? Padahal kan itu masih di rata-rata gitu kan. Rata-rata kan 90 sampai 110. Kenapa 92 kemudian dikatakan bahwa dia tidak layak? Jadi ada memang sekolah yang seperti itu gitu loh. Jadi ini yang harus hati-hati ketika kita
melihat hasil tes IQ-nya. Ya, nanti dicocokkan juga dengan apa namanya NST dan Frostig-nya. Jadi kalau untuk Frostig itu memang perlu dilihat tes IQ-nya kayak apa. Kalau IQ-nya baik, kenapa kok kemudian dia nyatakan tidak layak untuk masuk SD gitu. Sementara ketika dia di apa namanya, ketika kita melakukan wawancara dan sebagainya, tidak ada masalah dengan kondisinya anak itu. Jadi tes NST dan Frostig itu bisa dilakukan secara bersama-sama ditambah dengan tes IQ. Entah pakai alat apa silahkan, ya nggak masalah. Tapi yang pasti untuk mengecek. Jadi kalau misalnya di Frostig nanti ada gangguan, ya, nah, gangguannya di mana? Apakah pemahamannya dia tentang bahasa, apa matematika, atau yang lain? Ya. Nah, sehingga kita akan bisa melihat benar nggak sih memang anak ini mengalami gangguan itu gitu loh. Seperti itu. Itu ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan tentang norma? Silakan. Kalau masih ada yang bingung dengan norma tesnya ini, karena normanya ini memang cuma ada satu lembar ini. Jadi kalau kita lihat antara laki-laki dan perempuan, skornya kalau misalnya di laki-laki itu 14, itu nggak terdeteksi ya. 14 misalnya ya, dia usianya 7 tahunan lebih misalnya. Nah, kita tarik di situ ternyata dia dapatnya cuma 77. Nah, sementara anak perempuan skornya 18 sama 77. Jadi memang anak laki-laki dianggap lebih apa ya, lebih ini hanya skor 14 saja dia 77 gitu kesiapan sekolahnya. Nah, kita lihat yang kesiapan sekolahnya itu di apa siap sekolah itu skor. Nah, kalau di sini kan kita lihat yang ragu-ragu itu antara 80 sampai 92. Kemudian 93 itu yang ragu-ragu ya. Nah, mulai 93 itu sampai itu cukup cukup siap ya. Nah, di situ kita bisa lihat. Nah, kalau misalnya kita bandingkan lagi anak perempuan dan anak laki-laki yang mendapatkan skor 44 misalnya. Nah, skor 44 pada anak laki-laki ternyata dia ada di 94. Nah, anak perempuan untuk mendapatkan kesiapan sekolahnya itu 94 dia harus punya hasil hasil tesnya itu 50. Jadi ada beda. Harus lebih tinggi yang perempuan. Laki-laki 40 sekian aja sudah bisa dapat kesiapan sekolahnya 90 sekian. Itu. Jadi memang agak beda. Cuman kalau yang kita lihat di sini yang jarang kita gunakan tabel yang Jongen dan Mesius ini. Ya, Mesius. Jadi memang lebih diutamakan dari tabel 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5 tabel ini. Ini yang bisa kita gunakan. Yang perbandingan antara laki-laki dan perempuan ini jarang kita temukan kan. Untuk masuk ke SD kan jarang sekarang itu yang usia 7 tahun ke atas. Rata-rata kan sampai 6,8, 6,9 atau pas 7 tahun. Itu masih kita gunakan sampai pada tabel yang kelima. Oke. Ada lagi mungkin yang masih mau ditanyakan untuk NST? Sudah jelas. Masih ada yang mau menanyakan tentang NST? Penggunaan tabel sudah jelas ya. Ada yang masih bingung untuk penggunaan tabel? Tabel norma. Ya, silakan Mas Fikri. NST ini hanya digunakan
masuk SD aja atau bisa sudah masuk TK? Suaranya kurang keras. Maaf. Mungkin volume saya. Sebentar, saya cek dulu. Oh, padahal volume saya. Ya, silakan Mas. Kemarin kan ini saya pernah dengar dari juga kalau misalkan dia juga bisa digunakan untuk masuk TK. Anaknya ingin masuk sekolah TK ya, Bu ya. Nah, itu untuk norma yang usia 4 tahunnya apakah ikut dari yang usia 5 sampai 4 lain? Kalau di norma ini kan dimulai hitungannya dari 5 tahun 4 bulan sampai 5 tahun 6 bulan. Nah, untuk usia yang di bawah Ya, itu ada nggak? Kalau kita lihat dari tabelnya itu kan 5 tahun 4 bulan sampai dengan 5 tahun 6 bulan kita pakai yang dari tabelnya apa namanya? Baris yang pertama. Ya. Kemudian 5 tahun 7 bulan sampai 5 tahun 9 bulan kita pakai yang kedua dan seterusnya sampai dengan yang kelima apa namanya baris kelima itu 6 tahun setengah sampai 6 tahun 8 bulan atau 7 tahun. Kayak gitu Mas. Nah, kita melihatnya kan dari situ. Dari tabel-tabel ini 1, 2, 3, 4, 5. Seperti tadi perbedaan laki-laki dan perempuan ini jarang kita gunakan karena ini biasanya skornya ini kan hanya melihat dari banyaknya subjek yang dites pada laki-laki kan 431, perempuan 368. Ini cuma contoh aja. Tapi kita biasanya menggunakan dari 1, 2, 3, 4, 5 ini. Seperti itu. Tadi yang mau ditanyakan apa Mas Fikri? Yang umur 5 tahun pasti atau 5 tahun kurang gitu. Kita bisa pakai yang tabel 1 ini aja. 54 ini kita bisa pakai karena kan jarang ya anak umur 5 tahun sudah mau dimasukkan ke SD, tapi biasanya 5 tahun lebih. Sekolah pun kadang-kadang nggak menerima gitu loh kalau dia masih 5 tahun. Jadi belum genap atau belum lebih. Rata-rata kan 5,4, 5,6, jadi 5,5 gitulah. Karena tapi juga kita lihat kadang-kadang anak umur segitu dengan tinggi badan yang sudah kelihatan dan dia juga lancar sudah bicaranya, kemudian cara berpikirnya juga sudah bagus. Nah, mungkin kita bisa mengandalkan, tapi kita bisa pakai yang 5,4 ini. Gitu. Itu kira-kira. Tapi misalnya kita mau bikin normal lagi, kita bisa, tapi harus ngetes beberapa orang untuk kemudian kita saya mau bikin normal untuk usia 5 tahun sampai 5,3 misalnya. Kita bisa. Nanti kita tinggal kan bisa tahu ya caranya membuat norma. Jadi diajarkan mungkin pada waktu S1 di mata kuliah bakat minat mungkin kalau nggak salah. Cara membuat norma tes sama seperti itu caranya. Kita tinggal melihat hasil tesnya dari anak usia segitu, nanti kemudian kita coba. Sebenarnya kita turunkan aja kok beberapa skor seperti ini. Kalau kita lihat di sini 5,4 kan yang kesiapan sekolahnya cuma 78 mulai dari 0 sampai 18. Nah, mungkin untuk usia di bawah itu bisa 0,15 mungkin 0 sampai 15 misalnya seperti itu. Kita turunkan 3 poin rata-rata. Kalau di sini kan kita lihat kalau yang usianya 5,7 sampai 5,9 itu kalau di sini yang sampai 18 0 sampai 18 di usia di atasnya 24. Nah, itu kan berarti ada 6 poin tambahan. Seperti itu. Nah, semakin ke sana kita menurunkannya 3 poin aja. Gitu Mas. Kalau mau membuat norma untuk usia di bawah 5,4 gitu, boleh. Kita bikin sendiri namanya, kita lihat menurunkan sedikit poin yang didapatkan atau skor yang didapatkan. Tapi misalnya ngetes anak umur 5 tahun 2 bulan misalnya. Ternyata hasil tesnya itu sudah mendapatkan skor katakanlah 37. Pada umur 5,4 aja dia skor 37,
ada di 92 kesiapannya, berarti dia sudah masih ragu-ragu kan? Seperti itu. Itu sebenarnya sesuai dengan usianya, masih umur segitu, tapi ketika dites kok hasilnya juga sudah lumayan gitu kan. Tapi ada juga mungkin yang di bawahnya itu, ada juga yang lebih seperti itu. Jadi kan tergantung kondisi anaknya. Kalau memang anak itu cerdas, bisa jadi. Makanya kemudian diteskan dengan BINE misalnya untuk melihat IQ-nya berapa sih, apa memang benar anak ini memiliki IQ yang baik ya. Kemudian kelemahannya ada di subtes yang mana, apakah di motoriknya, apakah di pengamatan kritisnya dan sebagainya, itu bisa kita cek. Itu ya. Ya, ada lagi Mas Fikri? Ya. Oke, yang lain mungkin silakan sebelum kita ke frosting. Bu izin bertanya, Silakan Mbak. eh, boleh tolong ini Bu, penjelasan ulang untuk yang tabel 3 dari kanan yang Spielberg Bolton, soalnya tadi kurang jelas sayanya. Oke, yang 3 yang usia berapa? 5-10 itu. Iya Ibu. Nah, setelah Eh, dijumlahkan hasil tesnya, misalnya skornya itu ada di 51. Ya, kita tarik garis terus ke bawah sampai kita cari skor 51. Ketemu nggak skor 51? Ya, nah misalnya ini 51. Kita tarik ke kiri. Oh, dia ternyata nilai kesiapan sekolahnya ada di 95. Berarti dia siap sekolah. Seperti itu. Kalau misalnya ada dua kiri kanan sama, cuman kita lihat yang paling deket aja nariknya. Kalau misalnya dia skornya 52, kita mau narik ke kanan kan arah kejauhan ya. Nah, kita tariknya ke kiri aja. Sebenarnya sama kok kiri kanan itu. Itu ya. Jelas, Mbak? iya Ibu, terima kasih. Oke. Masih ada lagi? Sudah ya? Saya Bu mau tanya. Oke, silakan Mas. Ini pertanyaan yang seharusnya diajukan di pertemuan pertama sih Bu. Iya, nggak apa-apa. Makanya itu kan saya mengulang sedikit untuk Ya, NST. di NST ini kan untuk melihat bagaimana anak melihat kesiapan untuk bersekolah, bisa bersekolah. Ke SD. Nah, ya. Bagaimana ini kan berarti kan NST ini diperuntukkan untuk anak-anak yang normal ya Bu ya, dengan Iya, normal. rata-rata. Ya. Ya. Apakah bisa kita lakukan dengan menggunakan anak yang berkebutuhan khusus, entah itu yang kiri ataupun yang kanan? Eh, tergantung kebutuhan khususnya apa. Misalnya dia mampu, ya artinya kita mau mengetes anak berkebutuhan khusus autis misalnya. Ya. Mampu nggak anak ini berkomunikasi dengan baik? Ketika kita berikan perintah, apakah dia bisa mengerjakannya? Kalau bisa ya oke-oke aja. Karena untuk tes IQ anak autis itu kita sebenarnya ada alatnya, cuman harganya mahal banget. Saya pernah lihat di katalog saya ya untuk tes IQ untuk anak-anak ABK itu harganya lumayan berapa ratus dolar gitu loh. Ya. Tapi kayaknya UGM punya deh, saya lupa. Waktu yang lalu itu pernah ada mereka membuat sebuah alat tes mirip dengan BINE. Cuman yang waktu itu yang ikut pelatihan itu Bu Novi kalau nggak salah, yang ikut pelatihan untuk tes itu, cuman belum disosialisasikan kepada teman-teman di kontak. Jadi itu memang ada alat tes khusus ya untuk anak berkebutuhan khusus. Untuk tes IQ-nya memang harus. Nah, cuman bagi mereka yang psikolog-psikolog yang berpengalaman yang itu bisa melihat apakah anak ini memiliki IQ di atas rata-rata atau rata-rata atau di bawah rata-rata, hanya dari mungkin cara melihat, kemudian berkomunikasi dan sebagainya. Itu ada yang bisa melihat, oh ini anak memiliki IQ cukup baik sehingga dia mampu sekolah. Karena pernah ada juga yang dibawa ke UPKP pada waktu itu usianya 9 tahun, belum masuk SD karena dia autis, dan autisnya itu cukup ya di atas di bawah berat, tapi di atas sebetulnya dia mampu ya. Memang dia sekolahnya kalau di Surabaya itu ada sekolah Galuh Handayani, dia sekolah inklusi, tapi ini sekolahnya namanya sekolah Galuh Handayani. Nah, dia
menerima, sekarang dia sudah menjadi sekolah inklusi. Dulu dia khusus untuk anak-anak ABK. Gitu. Nah, anak itu sekolah di situ dan pada waktu itu belum dimasukkan ke tingkat SD, masih ikut, rata-rata mereka masih ikut terapi di sekolah, di kelas-kelas terapinya, apa namanya, tempat terapi anak-anak autis seperti itu. Nah, ketika dia menanyakan apakah anak saya ini bisa masuk SD, saya tanya ada nggak SD yang bisa? Ada Bu, waktu itu SD Kelampis kalau nggak salah, SD Negeri Kelampis itu dia menerima anak-anak ABK, terutama autis, kemudian ada retardasi mental ringan, kemudian yang ABK-ABK yang masih mampu didik. Nah, ternyata setelah saya merekomendasikan, saya berani menjamin bahwa anak ini bisa sekolah di sana. Ternyata memang bisa. Ya, dia bisa mengikuti pelajaran. Memang kelas 1 dia usianya udah 9 tahun. Ya, tapi ya dia bisa mengikuti pelajaran dengan cukup baik. Sampai bahkan gurunya menawarkan apa nggak mau langsung di kelas 2 karena anak ini mampu katanya gitu loh. Itu kan terserah, saya bilang terserah orang tuanya, terserah sekolahnya. Kalau memang sekolahnya berani menerima memasukkan anak ini ke kelas 2 silahkan aja gitu. Ya. Dan ternyata dia memang mampu. Bahkan ada juga yang autis sekolah di Dayani yang pada waktu itu sudah inklusi, dia maunya sekolahnya di sekolah umum. Akhirnya diterima di SMA 1 atau SMA 2, saya kurang tahu, masih saya lupa. Ternyata dia mampu mengikuti pelajaran di situ. Dia divonis memang autis, tapi autisnya dengan karena autis itu tidak bisa sembuh total. Gitu. Hanya dimaksimalkan kemampuannya. Pasti masih ada apa namanya efek-efek. Kan pernah ada juga dia sudah lulus sarjana, dia autis, tapi tidak ada orang yang tahu kalau dia itu penyandang autis. Nah, setelah ini baru dia mengakui, saya ini loh autis, cuman autis saya semakin lama semakin berkurang, tapi masih ada beberapa gejala yang muncul. Gitu. Karena kan anak autis itu biasanya ada rata-rata memiliki satu keistimewaan. Entah itu dari segi bahasa, entah dari segi matematika atau apa, itu pasti ada. Gitu. Karena saya dulu pernah ngobrol santai dengan salah satu orang tua yang tinggal di luar negeri ya, kalau nggak salah di Belanda. Itu datang ke Surabaya, kemudian mengajak beberapa orang yang respect terhadap autis, ya, termasuk saya waktu itu ikut. Nah itu dia dia cerita bahwa anaknya dia itu autis, dia punya keahlian memperbaiki elektronik kayak HP, laptop dan sebagainya. Dia tinggal di Belanda. Jadi dia sharing bahwa kita tidak perlu pesimis dengan memiliki seorang anak autis karena mereka punya keistimewaan tersendiri. Gitu. Jadi untuk anak ABK bisa aja asalkan memang dia betul-betul mampu diajak berkomunikasi dan paham akan instruksi yang kita berikan. Silakan digunakan. Tapi kalau dia sulit, ya karena kan anak autis itu rata-rata sulit konsentrasi, kemudian tidak bisa tenang, duduk diem gitu nggak bisa. Makanya tuh yang harus dilihat kayak kondisinya kayak apa, apakah dia bisa atau tidak. Kayak gitu, Mas. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Silakan ada lagi. Selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam, Mbak Nyela. Iya, saya mau bertanya, untuk tes NST ini apakah kurang lebih sama dengan tes CPM ya? Karena sekarang itu banyak anak yang mau masuk ke sekolah dasar itu mereka pakainya tes CPM gitu. Katanya Ya. direkomendasikan untuk pakai tes CPM dibandingkan dengan tes NST begitu, Ibu. Terima kasih. Ya, kalau tes CPM itu adalah tes IQ. Ya, itu tes IQ. Jadi tidak bisa melihat kemampuan anak atau gangguannya di sebelah mana. Ya, atau kekurangannya di mana. Karena kan yang hanya dilihat IQ itu pun kita tidak mendapatkan skor IQ-nya, hanya kategorinya kategori itu aja, tapi kan skor IQ-nya nggak ada. Gitu loh. Tapi kalau NST itu kan kita bisa melihat kekurangannya di mana, kelebihannya di mana dari 10 subtes itu. Gitu. Ya baik Ibu, terima kasih. Ya.
Itu kan mau cari gampangnya aja, dites apa namanya CPM aja gitu. Padahal ya nggak selalu, karena CPM itu memang hanya untuk melihat IQ, kecerdasan lah, tapi kita tidak mendapatkan skor IQ-nya, hanya kategorinya aja. Oke, yang lain ada lagi? Mohon Oke. izin bertanya, Bu. Silakan, Rosalin. Ya. Untuk mengukur kesiapan atau kematangan anak masuk sekolah ini kan menggunakan NST ya Bu, itu tadi Ya. pada anak retardasi mental. Nah, apa bedanya dengan tes BINE? Kok beberapa ada yang untuk kesiapan atau kematangan masuk sekolah juga Bu? Bedanya di mana ya Bu sama Oke. BINE? BINE dengan CPM tadi hampir sama, mengukur IQ. Ya. Cuman kalau di BINE kita bisa mendapatkan skor IQ-nya, kalau CPM tidak. Tetapi untuk NST kita bisa melihat dari 10 subtes itu kemampuannya yang mana yang paling tinggi. Apakah pada motorik halusnya, apakah pada pengamatan kritisnya, apakah pada sosialisasinya, itu kan bisa kelihatan. Tapi kalau di BINE memang rata-rata sekolah itu cuma mau lihat, oh saya mau lihat IQ-nya. Gunakanlah tes IQ BINE. Dan kemudian itu bisa dijadikan dasar, oh ya ini IQ-nya cukup baik sehingga dia bisa sekolah di di SD. Memang banyak di Untak pun banyak yang hanya menggunakan sekolah itu hanya meminta tes IQ saja. Maka diberikanlah BINE. Tapi kalau memang dia ingin melihat kesiapannya secara keseluruhan, nah kita bisa tambahkan dengan NST. Frostik nggak usah, nggak apa-apa. Kecuali nanti kalau misalnya dia ada gangguan belajar, nah baru kita tes frostiknya. Gangguan belajarnya di mana? Baik Ibu, terima kasih. Yo. Oke, ada lagi? Masih ada yang lain? Yes. Oke. Kalau sudah kita lihat ke frostik dulu. Bagus. Oke. Tes frostik ini sebenarnya kita lihat dari apa yang dilakukan oleh frostik ini, ada nama orang ya, buat penemu tes frostik ini. Jadi konstruksi tes ini didasari pengalaman dari si frostik yang banyak menangani kasus anak-anak yang mengalami gangguan kesulitan belajar. Nah, frostik ini sendiri melakukan pendekatan untuk mengajari anak-anak dengan specific learning disability yang disebut sebagai frostik approach. Jadi pendekatannya adalah pendekatan dari si frostik ini. Nah, kegunaan tes frostik ini sendiri untuk mendiagnosa kemungkinan kesulitan belajar atau gangguan neurologis melalui pengukuran kemampuan perkembangan perseptual anak, visual perception, dan hand-eye coordination. Aduh, ini ketikanya keliru. Hand-eye coordination. Kemudian tes ini untuk anak usia 4 sampai 8 tahun, boleh juga 8 tahun ke atas. Jadi yang sudah SD kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Kemungkinan ada gangguan belajar di situ. Nah, tes ini terdiri dari 5 subtes. Subtes pertama itu motor coordination atau untuk motorik halus. Kemudian subtes kedua figure and ground. Subtes ketiga itu constancy of space, constancy of speed, shape. Kemudian yang keempat position and space, dan yang kelima spatial relationship. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, constancy of shape ini memperlihatkan berbagai bentuk. Sorry. Langsung ke sini ya. Harusnya motor dulu.
motor hilang. Oh ini. Balik. Yang motor ya. Motor coordination, anak diminta menggambar garis lurus. Ini udah kelewatan. Yang hilang rupanya. Sebentar ya. Ya. Nah, kalau kita lihat pada tes yang pertama tadi, eye motor coordination, di sini anak diminta untuk menggambar garis lurus yang tidak putus-putus. Nah, memang sulit ya kalau kita ini karena apa namanya nggak bisa memperlihatkan lembar kerjanya. Nanti lembar kerja ini bisa di ini lembar kerjanya. Oke, kita lihat dulu tadi, kita ulang untuk melihat. Oke. Nah, ini tes prostik. Saya ulang aja ya. Ini tes prostik, ini didesain oleh namanya Marian Prostik tahun 1991, standarisasi dari tahun 1963 dan direvisi 1964 sampai 1966. Bahan tes, sorry ini ketikannya keliru. Dari Marian Prostik Development Test of Visual Perception. Nah, tujuan tes prostik ini mengukur perseptual dan motor skill dari si anak, memprediksi ada tidaknya brain damage pada seorang anak, apakah ada gangguan pada otaknya atau tidak. Nah, sehingga dia akan kita lihat apakah dia punya gangguan. Nah, gangguannya di mana? Nah, kita menggunakan tes prostik ini. Digunakan untuk anak usia 4 sampai 7 atau 8 tahun. Sampai 4, 7, 8 tahun. Jadi kelas 1, kelas 2, bahkan bisa sampai di kelas 3 kalau memang gangguannya kelihatannya baru di kelas 3. Nah, dasar filosofi dari tes prostik ini, hambatan perseptual pada individu erat kaitannya dengan perkembangan fungsi otak, termasuk brain damage atau kerusakan otak. Kemampuan perseptual spasial dan perseptual organization menjadi dasar dalam perkembangan motorik individu. Jadi ada sensory motorik system, termasuk keterampilan membaca dan menulis. Membaca, menulis, dan matematika, kalau nggak salah ada 3 itu. Nah, subtesnya tadi ada 5, jadi ada eye motor coordination, figure and ground, kemudian constancy of shape, position in space, dan spatial relationship. Nah, kalau kita lihat di sini, subtesnya yang pertama, eye motor coordination, tujuannya adalah mengukur koordinasi mata dan tangan. Untuk melihat kematangan. Kemudian yang kedua, figure ground ini mengukur kemampuan
Saya tulis kalau nggak salah. Jadi lebih tujuannya mengukur ini. Sorry. Nah, kemudian kita lihat ini kematangan menulis, kemudian kedua mengukur kemampuan untuk berpikir logis, kemudian yang ketiga konstansi and shape, ini tujuannya membedakan bentuk geometris, mengukur kematangan membaca huruf dan menulis. Jadi sini dalam ukuran shading, tekstur dan letak dalam ruang yang bervariasi. Nanti kita lihat dari lembar kerjanya. Kemudian yang keempat, posisi dan spesial posisi dan ruangan. Ini tujuannya adalah menemukan bentuk-bentuk dengan posisi yang berbeda. Tujuannya untuk melihat kematangan menulis. Yang kelima, spatial relationship. Ini tujuannya adalah kemampuan menganalisa bentuk dan pola untuk melihat kematangan huruf dan menulis. Itu. Nah, ini saya save dulu, mungkin kita akan lihat satu-satu. Salah. Nah, bagaimana seseorang itu melakukan tes ini? Nah, kalau kita lihat pada tes eye motor coordination, di sini anak diminta menggambar garis lurus yang tidak putus di antara dua garis pembatas yang memiliki variasi jarak dari satu titik ke titik yang lain tanpa ada guidelines atau tidak ada guide untuk menulisnya atau meneruskan. Jadi kita harus melakukan observasi bagaimana anak menarik garis itu. Terlihatnya dari keluasan memegang pensil. Nah, karena di sini saya juga agak bingung bagaimana saya menjelaskan. Besok saya sebetulnya mungkin nanti Mbak Inka bisa nanya ke lab, ya, apakah punya enggak, materinya bisa pinjam. Tapi kalau misalnya nanti nggak bisa pinjam, saya baru bisa ke kampus hari apa ya, Jumat mungkin. Karena sampai hari Kamis saya nggak bisa. Nah ini modelnya kayak gini nih. Nah anak kan disuruh meneruskan tulisan ini. Dia suruh menggaris dari tikus ini menuju ke telur di sini. Dia bisa enggak menarik garis ya antara tikus ke telur ini, tidak melewati batas garis di atasnya ini. Tuh, kemudian rumah sama ya, rumah dari satu rumah ke rumah yang lain ini juga sama ya. Dia disuruh menarik garis ke sana, tidak boleh melewati batasan itu di atasnya. Begitu seterusnya, itu ada kira-kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5. Kemudian pada tes berikutnya itu ada sampai dengan 11 tes. 13. Nah, tes itu untuk yang ini, mengukur eye hand coordination. Kemudian yang kedua, figure and ground.
Figure and ground, subtes ini untuk mengukur kemampuan persepsi terhadap figur dan ground dengan menggunakan bentuk geometri yang berpotongan dan tersembunyi. Ya, jadi anak diperlihatkan bentuk geometri tertentu, kemudian diminta mencari bentuk tersebut. Nah, itu di dalam subtesnya itu akan ada garis-garis. Nah, ini subtesnya. Dia disuruh melihat. Nah, kemudian dia di sini anak diperlihatkan untuk geometri tertentu, kemudian diminta untuk mencari bentuk itu. Bentuknya apa? Segitiga sama kaki ya kalau nggak salah. Kemudian yang kedua, seperti itu juga. Ini kan figurnya. Di sini mana yang bentuknya segitiga itu? Cari di sini. Nanti dia suruh membuat garisnya. Yang keempat juga ada enggak? Nah, kalau yang di ini enggak ada, berarti di sini enggak ada. Begitu seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya constancy and space. Ya. Subtes ini memperlihatkan berbagai bentuk geometris yang memiliki variasi ukuran shading, tekstur, dan posisi yang didiskriminasikan dari bentuk geometris yang sama. Anak diminta mencari bentuk tertentu yaitu lingkaran dan segi empat. Seperti ini. Ya nanti bisa dilihat susahnya di situ ya kalau kita cuma tidak tetap muka langsung untuk melihat. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, position and space. Nah, subtes ini memperlihatkan diskriminasi bentuk yang diputar dan ditampilkan dalam sebuah lingkaran atau seri. Digunakan gambar skematik yang menyajikan objek yang umum dilihat. Nah, kita menggunakan 11 gambar-gambar ini. Ya, kita ada punya 11 gambar. Ini nanti akan saya berikan juga contohnya. Nah, kemudian nanti kamu bisa fotokopi, kemudian kalau ini saya laminating. Bisa juga nanti setelah di copy gambar-gambarnya bisa kamu laminating. Ya, ini gunanya nanti untuk bantuan ketika anak disuruh mencari bentuk bulan, ya, disuruh mencari bentuk tanda tambah ini, ya, kemudian mencari bentuk layang-layang, ya, kemudian bentuk gambar bintang, kemudian segi empat, kemudian oval, segitiga sama kaki, segi panjang. Ya. Itu ada 10, 11 dan lingkaran. Ya. Itu yang kemudian yang kelima, spatial relationship. Nah, subtes ini mengenai analisa pola dan bentuk sederhana, berisikan sejumlah garis yang memiliki variasi panjang dan sudut yang harus ditiru oleh anak dengan menggunakan titik sebagai indikasinya. Itu ada pada subtes kelima. Nah, seperti ini. Jadi dia meneruskan membuat garis antara titik satu dengan titik yang lain. Itu semuanya ada berapa soal ini, banyak sih. Tuh.
Ada 6, ya, 6 lembar seperti itu. Nah, kemudian kita lihat untuk mendeteksi kesulitan belajar pada anak perlu dilakukan observasi gerak. Jadi melihat keseimbangan anak, di mana anak diminta berjalan di atas garis lurus dengan perlahan, dengan tangan direntangkan. Apakah anak jatuh atau tidak? Jadi garis lurus, jadi dia jalannya kan setapak-setapak gitu. Dengan tangannya direntangkan begini. Jadi keseimbangan. Jadi dilakukan secara spontan. Kemudian melihat koordinasi motorik, anak diminta tangan kanan memegang telinga dan kaki kiri diangkat. Coba pegang telinganya dengan tangan kanan, lalu mengangkat kaki kiri. Atau anak diminta menangkap bola, kemudian dilihat bagaimana reaksinya dengan lempar tangkap bola. Kemudian melihat body image, anak diminta menyebutkan persendian tertentu yang dipegang oleh si pemeriksa, dipegang oleh pemeriksa. Ya. Kemudian lateralisasi, anak diminta untuk membedakan kanan kiri, atas bawah, depan belakang. Seperti itu. Nah, materi tesnya itu ada buklet. Ini bukletnya, ya. Terdiri dari 35 halaman. Ya. Halaman belakang atau di sini di depan sendiri, halaman depan atau mungkin ada yang ditaruh di belakang, tapi ini berisi scoring sheet dan terdapat tempat untuk personal data dan komentar atau catatan. Jadi di sini bisa kita lihat ada data, nanti scoringnya di sini. Kemudian menggunakan 11 kartu demonstrasi seperti tadi yang saya tunjukkan. Ada gambar segitiga, 4 persegi panjang, tanda silang, gambar bulan, layang-layang, bintang, oval, lingkaran, segi 4, dan ada 2 figur skematik. Tuh. Nah, kemudian materi lainnya 3 lembar transparan sheet, 3 lembar transparan untuk keperluan scoring kalau memang dibutuhkan, tapi kalau tidak nggak perlu. Itu untuk subtes 1C, 1D, dan 1E. Nah, pemeriksa juga harus menyediakan 4 pensil warna yang diraut dengan baik dengan warna-warna kontras seperti merah, biru, hijau, coklat. Untuk anak playgroup atau TK kecil dibutuhkan 4 krayon warna kontras yang cukup tajam ujungnya. Untuk anak TK besar menggunakan pensil biasa yang diraut dengan baik. Sedangkan untuk anak kelas 1 atau yang lebih tua, pensil tanpa penghapus yang diraut dengan baik. Itu yang dibutuhkan. Nah, untuk administrasi tesnya, ini bisa dilakukan secara individual, baik untuk kelompok usia 3, bisa juga untuk kelompok, Untuk usia 3-4 tahun itu per kelompoknya bisa 2 orang. Kalau usia 5-6 tahun, antara 2-4 orang per kelompok. Untuk TK, 8-10 orang per kelompok. Untuk kelas 1 SD, 12-16 orang per kelompok. Untuk kelas 2 SD, 10-20 orang per kelompok. Dan kelas 3 SD bisa lebih banyak lagi, 20-40 orang per kelompok pada saat melakukan tesnya. Itu untuk administratif tesnya. Jadi ini nanti akan saya berikan kepada kamu salah besok ya, kalau bisa. Karena ada beberapa yang belum saya buatkan seperti ini. Tapi yang pasti nanti untuk alat tesnya akan saya berikan, dan juga lembar-lembar ini, ya, ada 11 gambar ini, dan buku manualnya. Mana saya katakan buku manualnya ini masih dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya nggak sulit. Ya. Ini manualnya nanti sampai ada normanya di sini. Ada normanya sampai scoringnya seperti itu. Oke. Ini saya stop share dulu. Kita lihat lagi.
ini. Nah, untuk interpretasi tes Frostiknya, kita kan punya 5 subtes nih. Ya. Subtes 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita lihat raw score-nya misalnya subtes 1 itu raw score-nya 10, subtes 2 6, subtes 3 8, subtes 4 3, dan subtes 5 1. Nah, nanti kita akan lihat di buku scoringnya, di buku pedomannya ini, untuk mengisi I equivalence-nya. Ya, kalau dia skornya 10, itu H equivalence-nya berapa, itu nanti akan ada di tabel belakang. Ada di tabel. Ya, kita lihat itu. Kemudian skornya berapa. Kalau dia E equivalence-nya dengan subtes 1, 5, 3, ya, maka skornya akan kita lihat nanti di tabel itu, oh itu skornya 9. Ya. Subtes 2, E equivalentnya kita temukan 43. Maka skornya 7. Subtes 3, skornya 8, terus skornya 8, E equivalentnya 6,6 sampai 6/3. Ya. Itu ada di tabel berapa? Ada di tabel, mulai di tabel 3. Ini bisa kecil-kecil. Tidak bisa melihat. Saya terangin dulu. Sorry. Nah, ada di tabel 1. Ya. Nah, kita lihat di sini misalnya raw score-nya. Jadi di tabel ini, di tabel 1 ini, sulitnya kalau. Nah, di tabel 1 ini kan pada bagian, ini tabel 1 ya. Bagian sini ada raw score. Ya, itu raw score untuk subtes 1. Misalnya raw score-nya dia dapat 5. Nah, maka subtes 1 di sini ekuivalennya adalah 6/2. Jadi dilihatnya nanti dari sini, dari tabel ini akan kelihatan jelas. Dan sebenarnya gampang nanti melihatnya. Nanti akan saya berikan cara melihatnya di dalam catatan saya. Nanti akan saya kirimkan juga. Ya. Mungkin kalau hari Kamis itu saya sibuk dari pagi sampai sore karena saya ada interview ya dengan calon-calon dosen di Universitas Terbuka. Ya, seperti itu. Jadi ini nanti akan saya berikan untuk apa ini namanya? Manualnya bisa di copy. Ini cukup jelas untuk manualnya. Oke. Nah, ini contoh anak laki-laki usia 5 tahun 9 bulan. Oke, kemudian kita lihat interpretasi Frostiknya. Apakah anak matang atau siap membaca? Apakah ada gangguan di situ? Nah, ternyata kalau kita lihat, oh dia matang dan siap membaca, dia paham dan bisa membedakan bentuk ketajaman pengamatan bentuk dan posisi. Itu bisa kita lihat nanti pada subtes berapa. Kemudian dia matang dan siap menulis, itu kita lihat pada kemampuan motorik halusnya sudah bagus, ketajaman pengamatan bentuk dan posisi juga bagus, ketajaman spatial relationship-nya juga bagus, serta mampu berpikir kritis. Nah, ini juga bisa kita lihat dari tes NST-nya, ditambahkan dengan tes Frostik. Kemudian anak matang dan siap untuk konsep,
dilihat dari konsep figur dan ground pada subtes 2 atau 3 itu, 2 ya, di situ. Nah, itu akan bisa terlihat. Oke. Nah, itu untuk tes prostik. Sebentar. Nah, itu yang bisa saya berikan untuk tes prostik ini. Memang kalau dia sebenarnya masih banyak cara instruksinya dan sebagainya, memang saya tidak menjelaskan satu-satu karena sulit kalau misalnya kita tidak langsung ketemu. Ya, kalau menurut ini karena harus ditunjukkan satu-satu ya, kemudian dari ini, tapi nanti saya sampaikan semuanya bagaimana instruksi dan sebagainya itu nanti akan saya kirimkan ke Mbak Inka supaya nanti bisa disampaikan kepada kalian. Itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan untuk prostik sebelum saya lanjut. Selamat malam Ibu. Ya, silakan. Mau bertanya, untuk frostik ini apakah salah satu alat tes yang digunakan untuk menegakkan gangguan belajar seperti disleksia, disgrafia, atau diskalkulia seperti itu kah Bu? Atau gimana itu untuk? Bisa Mbak. Jadi memang ini dirancang oleh Frostik untuk melihat gangguan belajar. Ya, gangguan belajar ini pada mana? Misalnya tadi kemampuan membaca ya. Kemudian mungkin kemampuannya dia jadi ada untuk subtes 1 3. Nah, ini subtes 1 tujuannya adalah mengukur koordinasi mata dan tangan. Ini tujuan kematangan untuk melihat kematangan menulis. Nah, dia udah matang nggak menulis? Hurufnya yang ditulis itu udah benar apa enggak? Ada kan anak-anak dengan gangguan menulis tuh huruf B menjadi P, ya kan? Kemudian juga menulis huruf S dan sebagainya, itu kesalahan-kesalahan di situ. Ya, ada kesalahan. Apakah anak mampu enggak di situ? Figur and ground ini mengukur kemampuan berpikir logis. Itu kemudian subtes 3 untuk membedakan bentuk geometris, untuk melihat kemampuan membaca huruf dan menulisnya. Ini juga kan bisa dilihat untuk anak disleksia, bisa dilihat. Dan ukuran shading, ini sebetulnya yang tadi yang keliru, nggak apa-apa. Oke, untuk melihat shading dan letak ruang yang bervariasi. Kemudian subtes 4 menemukan bentuk dengan posisi yang berbeda. Ini juga untuk kematangan menulisnya. Kemudian yang kelima, ini kemampuan menganalisa bentuk dan pola untuk membantu anak sudah mampu membaca huruf dan menuliskan huruf dengan benar. Seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat tes ini bisa nggak untuk mendeteksi beberapa gangguan-gangguan pada anak. Memang ini dirancang untuk anak-anak yang mengalami gangguan belajar. Nah, pada bidang apa gangguan belajarnya? Apakah itu berkaitan dengan brain damage atau enggak? Apa ada kerusakan neurologis atau tidak? Nah, tentunya kalau kerusakan neurologis kita nggak bisa menangani, psikolog nggak bisa menangani. Harus kita ini kan kepada para dokter ya untuk menganalisa benar nggak sih ada gangguan pada otaknya. Ya, karena kita kan nggak bisa menganalisa itu secara dengan mata telanjang gitu. Artinya kan harus menggunakan metode kedokteran gitu. Jadi kita hanya bisa memberikan ini kepada dokter. Ya, kita sampaikan, saya punya pasien atau saya punya klien mengalami gangguan seperti ini, tolong dilihat apakah memang ada gangguan pada otaknya atau tidak. Kalau itu tidak ada gangguan pada otaknya, berarti
gangguan belajarnya bukan disebabkan karena brain damage, tapi mungkin karena gangguan yang lain. Apakah dengan penglihatan, apakah dari motoriknya, apakah dari hal-hal yang lain yang tidak berkaitan dengan gangguan otak. Jadi kan kesulitan belajar itu kan ada dua, ya. Kalau kamu belajar tentang apa namanya mata kuliah apa ya yang itu kan akan kelihatan gangguan belajar yang seperti apa yang dialami oleh anak. Ya, sehingga kita bisa lihat di mana kerusakan yang atau gangguan yang dialami. Apakah anak itu bisa menulis? Ada anak yang nggak bisa baca ya. Dia sudah kelas 3 SD, dia tidak bisa membaca dan tulisannya sangat jelek. Pernah dibawa ke saya tanya, kenapa? Dia bilang tulisannya jalan-jalan. Jadi dia nggak bisa fokus membaca tulisan. Loh, kenapa? Saya tanya kepada yang mengantar neneknya. Apakah pernah anak ini pernah mengalami trauma di kepala? Artinya pernah jatuh atau apa? Oh iya, dulu pernah waktu masih usia berapa gitu ya. TK atau apa naik sepeda motor jatuh. Digonceng sama ayahnya jatuh. Pernah apakah ada pendarahan? Kayaknya enggak, dia cuma pusing sebentar. Apakah dia muntah? Tidak. Sudah dibawa ke dokter. Wah, saya pikir cuma jatuh gitu ya enggak ini ya karena tidak ada pendarahan, tidak ada ini. Terus apakah pernah juga ada trauma lagi di kepala? Iya, ayahnya kalau marah suka membentur-benturkan kepala anak ke dinding. Jadi disiksa ya, dimarahin dengan itu. Nah, kemungkinan di situ ada gangguan, ada otaknya. Coba Bu dibawa ke tumbuh kembang anak, diperiksakan. Karena kan kita nggak bisa, sebagai psikolog kan nggak mungkin kita melakukan diagnosa seperti itu ya. Nah, lalu saya kirimlah dia ke tumbuh kembang anak, setelah diperiksa mungkin di apa namanya di foto di apa, ternyata memang benar ada pendarahan di otaknya. Baru dia mengatakan, iya Bu, ternyata benar kata dokter ada pendarahan. Lalu apa yang dilakukan? Apakah harus dioperasi atau tidak? Jadi kata dokter ada beberapa terapi yang diberikan untuk menguraikan pendarahan itu. Saya nggak tahu metodenya apa. Nah, pas saya tanya ke anaknya, kamu kenapa nggak bisa melihat? Katanya tulisannya itu goyang-goyang, jadi dia nggak bisa fokus. Terus kamu belajarnya gimana? Jadi yang mengajar itu neneknya. Ya neneknya masih agak muda sih. Jadi neneknya ini membacakan materinya, anaknya mendengarkan. Jadi ketika dia di sekolah, dia biasanya menjawab pertanyaan itu dengan lisan aja. Dia nggak bisa nulis. Yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi dia bisa menyerap materi yang dibacakan oleh neneknya dan bisa disampaikan kembali ke gurunya. Sebenarnya kok bisa anak. Nah, setelah ketahuan gangguannya itu ada di otaknya, diterapi oleh dokternya, setelah sekitar satu atau 2 bulan kembali ke saya. Saya tanya, sekarang sudah bisa baca, sudah bisa melihat hurufnya nggak goyang-goyang lagi, enggak katanya gitu. Nah, kamu harus latihan membaca. Saya bilang ke nenek, coba diajarin ya Bu untuk dia membaca dan sebagainya. Kemudian dia mulai belajar menulis. Saya tanya, kok tulisanmu gede-gede banget, hurufnya itu besar, coba dibuat lebih kecil. Ya mungkin karena gangguannya di mata awal ya. Kemudian di situ mulai ayo sekarang kamu belajar nulis, sampai akhirnya ada motivasi-motivasi yang diberikan sampai akhirnya anak itu mampu membaca, mampu menulis. Nah, karena gangguannya. Tapi kan kalau kita sebagai psikolog kan nggak bisa menemukan, hanya menduga, kemudian kita kirimlah dia ke dokter. Seperti itu yang harus dilakukan. Sehingga kita tahu ini gangguannya di mana. Makanya Frosting bilang, apakah itu karena gangguan neurologis atau memang hanya ada gangguan-gangguan. Karena kan bisa saja gangguan belajar akademik ya. Sehingga dia tidak bisa membaca dengan baik, menerima pelajaran. Sekarang banyak banget loh ya, kalau kita lihat anak-anak SMP aja, coba kamu lihat. Kadang-kadang dia tidak bisa membaca dengan benar. Ya. Itu ada loh.
Apakah itu karena metode apa namanya yang diterapkan oleh Menteri kemarin ya, belajar apa namanya tugas belajar itu yang tidak perlu harus apa namanya diajarin, karena waktu itu kan menggunakan laptop atau menggunakan handphone ya. Jadi anak-anak itu tidak paham betul. Tapi memang ada beberapa psikolog ya yang mengatakan bahwa ya karena kondisi sekarang memang kayak gitu. Dan kita tidak bisa memaksa seorang anak itu untuk, tapi kalau dari hasil apa ya, beberapa hasil penelitian, ternyata banyak sekali anak-anak yang mau masuk ke perguruan tinggi, nilai rapotnya tuh bagus banget. Tapi ketika dia dites untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi, gagal total. Karena apa? Nalarnya nggak jalan. Dia nggak bisa memecahkan apa namanya suatu permasalahan yang diberikan pada waktu tes itu. Nah, kok bisa? Nah ini karena kalau kami melihatnya karena Merdeka Belajar itu ya, dia bebas untuk belajar. Di Indonesia mungkin belum bisa diterapkan. Merdeka Belajar ini mungkin bisa diterapkan di perguruan tinggi. Untuk SD, SMP, SMA mungkin nggak tepat. Nah, itu. Mungkin adik-adik kalian yang mengikuti program apa namanya Merdeka Belajar di SD, SMP, SMA mengalami gangguan kayak gitu tuh banyak banget dari hasil penelitian beberapa teman psikolog. Ya. Ternyata seperti itu. Gangguan-gangguan yang dialami oleh anak-anak disebabkan karena, nah ini kita bisa periksa dengan tes prostik ini. Gangguannya ada di mana? Apakah membaca, menulis, atau berhitung? Seperti itu. Kira-kira, Pak. Oke? Ada lagi mungkin? Saya Bu izin Ya, bertanya. silakan, Mbak. Interpretasi psikolog itu biasanya mengenai tes prostik ini sejauh mana begitu Bu? Misalkan biasanya kan ini kalau dimintain didatang gitu misalkan ke psikolog pasti sudah ada keluhan seperti mungkin ini anak saya kok kesulitan membaca huruf dan menulis ya gitu. Lalu kita tes prostik, kemudian oh iya memang spatial relationship-nya nilainya kecil gitu. Jadi memang karena membaca huruf dan menulisnya rendah gitu. Nah, tapi memang ya seperti itu keluhannya. Kemudian langkah selanjutnya gitu kita apakah kita bisa menyarankan apa gitu Bu untuk maksudnya misalkan setiap subtes itu kekurangan dari setiap subtes itu apa yang bisa kita sarankan untuk mungkin orang tua atau guru di sekolah begitu. Ya. Nanti kita lihat dari skornya ya, seperti tadi sudah kami sampaikan. Oh dia kekurangannya ada pada subtes berapa, kan ada 5 subtes itu. Misalnya seperti contoh tadi, mana ya? Nah ini, ternyata di subtes 5 skornya cuma 1, terus skornya. Ekuivalennya dia anaknya umur 5 tahun 9 bulan, ini belum, ini kan berarti dia belum SD ya, masih di TK. Nah, belum 6 tahun. Tapi kenapa dia mengalami gangguan di sini? Subtes 4-nya cuma 3 skornya. Ya. Nah, apakah memang gangguan-gangguan yang dialami oleh anak-anak ini betul-betul benar? Nah, itu kemudian kita bisa memberikan saran. Anak ibu mengalami gangguan di sini. Jadi di situ atau mungkin pada gurunya juga. Itu boleh kita saran. Jadi dalam interpretasi akhirnya itu akan kita lihat dari scoringnya. Ini ya. Ini. Apakah anak itu matang atau siap untuk membaca? Ternyata dia belum paham dan bisa membedakan huruf atau bentuk huruf yang ada. Seperti tadi kadang-kadang
nulis B menjadi D ya, dibolak-balik gitu. Itu kan ada gangguan tertentu ya pada anak. Kemudian apakah dia bisa menulis dengan baik? Kita lihat motoriknya. Oh, motoriknya memang belum bagus benar. Jadi kematangan motoriknya, motorik halusnya itu masih belum kelihatan. Itu dilihat dari ketajaman pengamatan bentuk dan posisi, ketajaman spatial relationship-nya dan berpikir kritisnya bagaimana. Nah, kemudian apakah dia matang atau siap secara konsep, itu dilihat dari konsep figur dan ground yang ada. Itu semuanya ada di tes Frostik ini. Nah, sehingga kita bisa melihat apakah memang anak ini mengalami gangguan-gangguan tertentu, sehingga nanti kita bisa memberikan saran apa saja yang harus dilakukan oleh seorang guru atau mungkin orang tua. Seperti itu. Jadi kalau memang kita menemukan gangguannya itu pada bagian yang mana, misalnya di sekolah katakanlah menurut gurunya anak ini belum bisa membaca dengan benar. Usianya sudah 10 tahun. Ya. Tapi kenapa kok nilai rapotnya bagus? Karena ada upgrade yang dilakukan oleh para guru, karena dulu kan memang dalam beberapa periode yang lalu itu tidak boleh anak itu tinggal kelas, sehingga nilai harus di-upgrade. Ya kan? Tapi kenyataannya memang anak ini sebenarnya tidak mampu. Itu banyak sekali kasusnya seperti itu. Kok bisa naik sampai ke kelas 5? Padahal dia nggak bisa baca. Dia tidak bisa memahami suatu bacaan dengan benar. Tapi kok bisa naik ke kelas 5? Kalau dilihat nilai hariannya, ya, yang tidak dimasukkan ke rapot, itu nilainya jeblok banget. Tapi di rapotnya nilainya bagus. Ya kan? Sama dengan anak-anak yang di SMP, SMA juga kayak gitu. Wah, nilai rapotnya bukan main, bagus. Rankingnya segini-gini. Tapi begitu dites untuk perguruan tinggi, gagal total. Banyak itu kasus-kasus seperti itu terjadi. Ya. Memang tes Frostik ini tidak bisa digunakan untuk anak-anak di atas usia 8-9 tahun ya, terusnya di bawah usia itu. Tapi kalau ditemukan sejak awal itu akan bisa diperbaiki. Kayak gitu. Jadi saran yang kita berikan dari interpretasi Frostiknya sendiri seperti apa sih gangguannya, nanti dalam materi yang akan saya berikan akan saya sampaikan. Itu semuanya ada. Cara scoringnya, kemudian apa itu semuanya ada. Cuma saya belum sempat mencari lagi ada di mana punya saya itu. Nanti saya carikan. Nah, sudah saya buat sih sebetulnya. Karena kan waktu yang lalu itu saya sudah tidak memberikan praktikum untuk NST dan Frostik ya, sama ini kan sudah dihapus itu ya. Jadi hanya matrikulasi saja sehingga kita tidak bisa praktek secara langsung pada anak. Tapi kalau kamu sudah mendapatkan materi ini dan mau mempraktekkan, mencoba, silakan dicoba. Nanti kalau misalnya ada masalah apa yang kamu tidak tahu, bisa kamu langsung tanyakan ke saya. Kayak lewat WA atau mau Bu, saya pengen ketemu di kampus. Ya karena memang saya sudah tidak rutin ke kampus. Tapi kalau kalian mau bertanya sesuatu dan kita bikin janji, saya akan datang ke kampus dan kita akan diskusi di sana. Kayak gitu. Itu ya Mbak ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Masih ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Bu Wendy izin bertanya ya Bu. Ya silakan. Untuk penggunaan teknisnya ini, setiap subtes itu kan sudah ada beberapa soal ya. Setiap subtes berbeda-beda soalnya. Itu mengenai durasi pengerjaannya juga akan beda-beda juga Kak Bu, atau seperti Ya, apa? nanti di dalam buku manualnya ada petunjuknya. Ini dilakukan berapa menit itu ada semuanya. Ya, di buku manualnya itu ada semuanya. Itu misalnya kita lihat pada subtes. Subtes 1 tadi yang membuat garis itu ada waktunya, berapa detik gitu. Garis menuliskan. Kemudian juga pada beberapa subtes 3. Itu memang ada semuanya, ada misalnya cilik.
Subtes 1 ini untuk motor coordination. Ya, semuanya ada di sini waktu-waktunya. Baik, Bu. Kalau gitu semuanya ada di manual booknya Ada itu ya, Bu, di ya. manual booknya. Kemudian untuk psikogramnya begitu, Bu, untuk yang frostik apakah juga tersedia psikogram seperti yang NST kemarin, Bu? Ada di dalam lembar kerjanya. Kita membuatnya hanya untuk tidak ada psikogramnya. Jadi hanya subtes 1 itu skornya berapa, row skornya, kemudian X ekuivalennya berapa, skill skornya berapa, nanti akan terlihat perceptual quotientnya, lalu totalnya berapa. Jadi yang ada di dalam lembar anunya seperti ini, Mbak. Ini nanti kita laporkan. Ya. Ada ininya. Jadi memang kalau kita mau membuat laporannya hanya seperti ini yang ada. Jadi memang nanti ada beberapa catatan yang bisa kita tuliskan di situ, kekurangannya di mana kalau kita sudah melihat hasilnya, kayak gitu. Jadi memang tidak ada. Tapi kalau misalnya kita mau buat psikogramnya boleh saja berdasarkan 5 subtes itu, ya kayak gitu. Baik, sudah jelas Bu Wendy, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi, silahkan. Nanti ada bagan yang melihat hubungan gangguan proses psikologis dasar dengan kesulitan belajarnya seperti apa. Misalnya kita lihat pada gangguan keseimbangan. Ini kan ada keseimbangan, kemudian gangguan koordinasi motorik, lalu gangguan body image, atau gangguan lateralisasi. Nah, ini akan melihat bagaimana, apakah memang ada gangguan pandang ruang pada si subjek. Apakah ada gangguan konsentrasi, apakah ada gangguan persepsi. Nah, dari situ kita akan melihat apakah dia mengalami kesulitan mengenai pengertian bentuk, apakah kesulitan dalam mengerti satu gerakan, atau kesulitan mengerti perintah. Apakah anak bisa mengerti perintah dari kita? Makanya kalau misalnya, apakah anak autis bisa ya? Dia bisa nggak memahami perintah seseorang? Karena anak autis kan sulit. Perintah kan itu harus diulang-ulang dan pelan-pelan. Coba kita misalnya anak, ayo kamu ke sini, ambil buku, bawa lari ke sana. Nggak bakal ngerti dia. Harus kita lakukan. Ke sini kamu nak, ambil buku. Jadi bawa buku ini ke sana. Harus pelan-pelan kayak gitu supaya dia paham. Nah, dari situ kalau kita lihat apakah dia mengalami gangguan memori, apakah dia mengalami kesulitan belajar membaca, kesulitan berhitung, kesulitan belajar menulis, atau kesulitan belajar berhitung. Itu yang bisa kita lihat. Nah, kemudian untuk instruksi tesnya nanti akan saya berikan seperti pada tes pertama ya. Kita pensil itu nggak boleh diangkat. Jadi dia harus menulis garis lurus tanpa mengangkat pensil. Dan itu dia tidak boleh melewati garis yang sudah ada di atasnya. Lurus, tikus ke telur. Harus lurus. Kalau dia mencopotnya tapi tidak melewati batas garis, ya nggak apa-apa, masih bisa diskor. Jadi ada buku tes,
Jadi dia tidak boleh dimiringkan atau diubah posisinya. Jadi buku itu tidak boleh dimiringkan atau diubah. Kalau misalnya dia melakukan itu, maka kita tidak bisa menyekor. Kalau anak membuat garis dari kanan ke kiri atau dari bawah ke atas, tidak mempengaruhi scoring, tapi catat di dalam observasi. Itu nanti akan saya sampaikan. Kemudian mungkin item 2, ya, itu gambar rumah. Rumah satu dengan rumah yang lain sama, harus membuat garis. Untuk item 3 itu pohon, ya, dari satu pohon ke pohon yang lain, sama membuat garis juga. Kemudian mobil dan garasi. Terus ada garis lengkung. Subtes 7 garis gelombang, subtes 8 garis tajam, subtes 9 itu bola. Ini. Jadi, nah seperti itu ada garis lengkung, kemudian ada garis tajam, ada bola yang paling bawah. Ya. Gitu. Kemudian subtes 10, item 10 bukan subtes 10. Item 10 itu menghubungkan satu titik, ya, ini menghubungkan titik ini ke sini. Ini juga seperti itu. Item 11 dan seterusnya. Item 11 itu ada bintangnya. Dia suruh melihat kedua bintang, kemudian membuat garis. Itu ada beberapa waktunya. Kemudian item 12, sekarang lihat dua pair yang ada dengan, jadi disuruh menyentuh sebentar item 12. Sini ini pair, ya, suruh menentu, ini disuruh buat garis lurus ke atas. Kemudian item 13 ini pohon cemara gitu, ya. Sini ada 2 pohon, buatlah garis dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Garisnya tidak boleh terlalu panjang, tapi dari sini ke sini harus lurus ke situ. Sampai kemudian pada item ke-14, ada 2 titik. Titik itu harus disatukan, buat garis ke sana. Garisnya sana. Sana, ini ke sini. 1, 2. Kemudian sini 1, 2, 3. Seperti itu. Item 15, 3 titik, ada 16, 3 titik. Kemudian subtes 2, ini figure and ground. Subtes 2 itu figure and ground. Salah. Subtes 2. Ini. Di sini kita berikan 4 pensil warna dengan warna kontras, jadi bisa merah, biru, hijau, atau coklat. Nah, kita akan menunjukkan pada dia kartu-kartu ini. Ya. Yang kita tunjukkan pada mereka itu ada 7 kartu, ada gambar segitiga, kemudian persegi panjang, tanda tambah, kemudian bulan, bintang, dan layang-layang dan oval. Jadi ada 7. Jadi gambarnya nggak usah kita tunjukkan persis sama dengan yang ada di buku soal, ya. Bisa kita bikin miring atau gimana. Nanti akan saya berikan instruksi-instruksinya secara lebih jelas pakai bahasa Indonesia. Kemudian subtes 3 itu tentang konstansi of shape. Ini dia menggunakan 2 pensil warna, boleh merah hijau, boleh hijau coklat, ya. Pokoknya terserah.
Nah, kartu yang bergambar itu akan diberi lingkaran, bergambar lingkaran, gambar oval, sebentar, subtes 3. Nanti kita bisa mengatakan, nanti kita akan melihat permainan, karena memang tes ini tuh bentuk agak lama ya menggunakannya atau mengerjakannya. Kadang-kadang membuat anak itu jenuh. Tapi kita bisa mengatakan bahwa ini kita akan bermain dengan beberapa gambar lagi. Misalnya kita berkata gitu. Ini adalah permainan baru. Jadi anak kita tunjukkan gambar lingkaran, kemudian gambar oval, kemudian kita lihatkan buku tesnya. Kita suruh dia menemukan gambar-gambar seperti yang kita tunjukkan tadi. Karena lalu suruh menebalkan dengan menggunakan pensil warna. Jadi gambar-gambar yang sudah. Jadi ada gambar. Coba cari gambar telur di sini atau gambar oval. Ya, itu seterusnya. Kemudian anak kita tunjukkan gambar bujur sangkar dan persegi panjang. Kemudian tunjukkan buku tesnya. Suruh menemukan gambar bujur sangkar, kemudian ditebalkan dengan pensil warna. Gitu. Kemudian subtes 4. Ini tentang posisi dan space. Kita memperlihatkan kartu demonstrasi ya, yang berbentuk sederetan anak panah. Lihatlah deretan anak panah ini, salah satu anak panahnya tidak seperti yang kita lihat karena mata panahnya arahnya berbeda. Tandai anak panah yang berbeda. Kemudian kita tunjukkan pada posisi itu. Lalu ada gambar meja kursi. Ada gambar meja, ada gambar kursi, lalu ada bulan dan tangga. Itu. Bunga. Boneka salju, bola, dan kubus. Ini subtes 5 ini subtes 5 ada titik dan ada garis. Ini ada titik dan garis. Lalu kita suruh sentuh titiknya, kemudian ditelusuri dengan garisnya dengan jari tangan. Titiknya ada, tapi garisnya nggak ada. Ya, ini suruh membuat garisnya. Dan ini contohnya ada. Ini ada titiknya, tapi garisnya belum ada, suruh buat. Ini juga begitu seterusnya. Di sini ada gambar ya. Yang di sebelah kiri sudah ada di sana, di sebelah kanan dia suruh membuat persis sama dengan yang di sebelah kiri. Ini sampai ke item berapa ya? Ya, sampai item 7. Nah, sekarang scoringnya, nanti kita lihat di scoring tesnya di dalam buku manualnya ada. Kita jumlahkan skor pada tiap-tiap subtes, yang nanti dilihat di manual.
kemudian setelah scoring akan kita temukan total raw score-nya. Nah, untuk subtes 3 kurangi nanti kita nilai dari box yang ada di itu. Ini di sini. Di sini ada yang berwarna abu-abu. Ya, di subtes 3. Ini ada abu-abu. Ya. Jadi subtes 3 ini dikurangi nilai di box abu-abu dari box putih lalu digabungkan nilai total kolom yang 3A dan 3B. Ya, nanti saya tunjukkan semuanya, saya berikan semuanya. Nah, kemudian setelah scoring, nah skornya kita temukan, nanti akan kita temukan skill skornya itu PA dibagi CA-nya dikalikan 10. Nah, biasanya untuk interpretasi tes, dari data hasil tes itu lebih baik dikomparasikan dengan data tes kecerdasan, misalnya pakai WINE, pakai WPPSI, pakai WISC, ya. Tapi tidak disarankan dengan menggunakan CPM. Ya. Tapi disarankan dengan menggunakan yang bisa menemukan nilai skor IQ-nya. Entah WIS, entah WINE, entah WPPSI, atau yang lainnya. Ya. Nah, untuk anak-anak yang mengalami gangguan kecerdasan, skor verbal pada tes kecerdasan biasanya lebih tinggi daripada pada skor non-verbalnya. Ya, itu biasanya begitu. Yang verbal lebih tinggi daripada non-verbal. Itu kalau kita tes pakai WISC ya, kita akan kelihatan di situ. Nanti kemudian kita lihat nilai yang rendah dibandingkan dengan usia anak dari kelima subtes itu. Nah, ini akan menunjukkan bahwa anak mengalami gangguan persepsi. Itu di tes Frostig akan bisa kelihatan. Nanti akan saya tunjukkan masing-masing interpretasi dari masing-masing kelima subtes itu. Apakah anak mengalami kemampuan melakukan koordinasi antara mata dan gerakan tangannya? Ini kan motorik ya. Kemudian apakah anak akan terlihat mempunyai nilai rendah karena dia kaku memegang pensilnya? Ya. Biasanya kan ada yang pensilnya digegem gini, ya. Ada yang sudah motoriknya sudah bagus, dia memegang pensilnya sudah normal. Ya. Misalnya kelihatan dari tulisannya yang jelek. Nah, dalam tes Frostig ini kita juga perlu melakukan observasi ya, observasi gerak terutama. Ya. Misalnya secara umum, misalnya cara anak berjalan bagaimana, cara dia bersalaman, cara duduk, itu penting kita perhatikan. Ya. Nah, kita juga bisa melakukan nanti anamnesanya, bagaimana perkembangan anak masa prenatalnya, masa natalnya, dan postnatal. Karena kita akan melihat seluruh aspek perkembangan. Lalu kita melihat juga nanti kira-kira ada nggak data disabilitasnya seperti apakah anak itu tidak merangkak dalam proses tumbuh kembangnya. Ya kan ada anak yang dari duduk langsung berdiri berjalan, nggak pakai merangkak. Ya. Apakah dia menggunakan baby walker saat belajar jalan? Apakah anak banyak gerak ketika apakah dia sering menabrak benda, pernah mengalami kecelakaan, atau pernah mengalami demam tinggi, atau demam mengakibatkan anak kejang. Jadi itu seperti tadi, contoh kasus saya, yang anak pernah jatuh, terjadi pendarahan di otak, tapi kata orang tuanya, kata neneknya, enggak apa-apa, enggak dibawa ke dokter, enggak. Biasanya kan kalau orang-orang kuno kan kalau jatuh, dilihat dia tidak pingsan, tidak muntah, dan sebagainya dianggap biasa, kemudian diurutkan. Ya, dipijet kayak gitu. Nah, orang dulu kan gitu. Ya. Nah, kita harus bawa ke dokter untuk diperiksakan.
Nah, nanti untuk laporan tes prostiknya dari identitas anak dan orang tua, kemudian hasil observasi kita catat, lalu anamnesanya dan hasil perhitungan tadi pada lembar jawabannya. Kemudian dan saran seperti itu. Ya. Itu nanti akan saya berikan semuanya, tapi mungkin besok, kalau misalnya besok bisa ketemu, ya, yang karena saya cari tadi di file saya kok belum ketemu. Tapi nanti coba saya carikan, kalau udah nanti akan saya share. Ya. Saya berikan kepada Mbak Inka supaya di-share ke teman-teman. Nah, Mbak Inka coba nanti kamu tanya ke lab, apakah punya materi frosting. Kalau ada bisa dipinjam, kemudian difotokopi. Tapi kalau nggak ada, nggak lengkap misalnya buku manualnya nggak ada, kemudian sebagainya, itu nanti bisa beritahu ke saya, nanti saya bisa saya kirimkan ke Mbak Inka untuk bisa dikopi. Iya, Ya. Bu. Siap. Iya. Oke. Baiklah. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Saya ada 2 pertanyaan, Bu. Yang pertama tadi yang sub 3 kalau nggak salah, yang menarik garis yang kayak titik itu, Bu, sama yang apa namanya? Cemara ya, Bu ya. Nah, itu apa boleh apa sama seperti sub yang pertama, tidak boleh mengangkat pensil atau diperbolehkan? Ya, tidak mengangkat pensil, tapi dia tidak harus membuat garis yang lebih panjang. Jadi hanya dari satu pohon ke pohon yang satunya. Kadang-kadang ada yang anak membuat itu terus sampai ke bawah. Gitu. Berarti tetap tidak boleh mengangkat pensil ya, Bu? Ya, sebaiknya tidak mengangkat pensil. Oke. Baik, Bu, terima kasih. Terus pertanyaan kedua, nah, kadang kan kita akan di setiap apa namanya alat tes itu ada waktunya. Nah, semisal dalam tes frosting ini anak tidak menyelesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, apakah tes itu di stop, apa tetap dilanjutkan sampai dia selesai, sampai tesnya selesai? Sebenarnya sih waktu ini fleksibel kok di sini ya, cuman tidak lebih dari waktu. Jadi misalnya lebihnya hanya beberapa detik, lanjutkan aja. Tapi kalau udah lewat jauh, maka kita tidak bisa nyekornya. Kita anggap dia skornya 0. Ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain, silakan. Saya, Bu. Silakan, Mbak. Bu, menyambung pertanyaan dari Mbak Retmi tadi kan. Kalau misalkan ada anak yang ketika dites tadi itu tiba-tiba tantrum gitu loh, Bu. Nah, itu memutuskan untuk tidak melanjutkan tes di hari itu, minta di hari yang lain gitu, gimana ya, Bu? Boleh aja, nggak apa-apa. Jadi mengulang dari awal gitu, Bu? Melanjutkan. Oh, melanjutkan. Oh iya, terima kasih. Ya. Selamat malam, Bu. Mau tanya, kalau tempo hari kan dijelaskan di tes NST itu kan tidak hanya psikolog yang bisa melakukan tes tersebut, pedagog atau guru TK yang sudah bersertifikasi kan bisa melakukan tes tersebut. Nah, untuk tes frosting ini apakah juga hal yang sama juga bisa dilakukan atau hanya boleh dilakukan oleh seorang psikolog saja, Bu? Terima kasih. Ya, kalau untuk frosting sebaiknya untuk psikolog karena kan menganalisa hasil itu adalah kemampuan dari seorang psikolog. Kalau dia tidak pernah belajar menganalisa suatu hasil tes, akan sulit bagi dia untuk menginterpretasikan dari hasil tes yang ada. Ya, seperti itu. Tapi kalau NST enggak, dia bisa, karena kan di situ jelas, lebih jelas secara ini. Tapi kalau di frosting itu agak sedikit rumit. Oke, lanjut. Ada lagi? Monggo. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya mungkin ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu yang membuat garis yang dari tikus ke telur itu ya, Bu. Nah, itu kalau misalnya anaknya itu misalnya apa ya, idal gitu, bagaimana ya, Bu? Kan dari sini ke sini. Ya, nggak apa-apa.
Kalau KIDA dia tetap aja dari kan KIDA dia malah tetap buat garis dari tikus ke telur, tetap aja dia nggak akan balik dari telur ke tikus. Tapi sebenarnya kalau misalnya dia mau begitu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting dia membuat garis itu lurus, tidak melewati garis yang ada di atasnya. Atas dan bawah itu, jadi ada garis gini. Nah dia harus membuat garisnya itu di tengah-tengah ini. Kalaupun dia bengkok-bengkok tetapi tidak melewati garis itu masih bisa diskor. Berarti kalau kebalik itu nggak apa-apa, Bu? Misalnya dari sini ke sini nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Yang penting garisnya lurus. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu, kita kan menunjukkan kartu ya, Bu. Kartu demonstrasi itu. Nah, itu sebelum tes berlangsung atau kita tetap bisa memberikan tunjuk itu saat tes berlangsung? Saat tes, Mbak. Oh, saat tes ya? Iya. Oh, jadi posisinya itu kadang-kadang kita tidak, misalnya tes ini gambar bulan ini ya, kan biasanya bulan begini. Nah kita balik aja, jangan diposisikan sama seperti ini atau gini. Oh, gitu. Jadi dibedakan arahnya begitu. Iya, dibedakan arahnya dengan yang soal yang ada. Baik, Bu, terima kasih. Ibu maaf, menyambung tadi pertanyaan dari Mbak Felicia kan kalau itu kan tikus ke telur kan ya Bu ya, dari kiri ke kanan. Nah kalau misalnya anaknya ngerjakannya dibalik dari telur ke tikus itu berarti nanti kita membuat sebuah catatan bahwa anak mengerjakan dari hasil observasinya, anak mengerjakan dari arah telur ke tikus gitu kah Bu? Iya. Atau Tapi kita lihat catatan, kalau kita buat catatan karena anaknya kidal misalnya. Tapi kalau dia anaknya itu normal, tidak kidal, artinya dia menggunakan tangan kanan, kita selalu mengarahkan buatlah garis dari tikus ke telur. Tikus ini lapar, dia pengen makan telur itu. Nah, coba buat garis supaya tikus ini bisa mencapai telur itu. Nah, kan dengan kalimat seperti itu, anak otomatis dia tidak akan membalik telur ke tikus, tetapi tikus ke telur. Seperti itu. Jadi yang kanan ke kiri itu hanya pengecualian untuk anak yang kidal saja ya Bu. Tapi kalau yang normal ya sesuai dengan normanya dari kiri ke kanan gitu ya Bu. Oh ya baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Bu izin bertanya. Tadi kan ada di ULAS kalau tes ini tuh bisa dilakukan secara klasikal. 16 misalkan gitu. Lalu cara kita untuk mengobservasi geraknya, perilakunya itu bagaimana Bu? Ya. Biasanya gitu kita punya asisten ya, beberapa asisten untuk mengamati. Kemudian dia akan membuat catatan. Misalnya ada 20 anak, kita butuh 5 asisten untuk mengamati, membuat catatan. Oh si A, misalnya yang satu itu mengamati nomor 1 sampai 5. Dia kan jalan, melihat. Kan tidak perlu harus jalan, tapi dilihat. Tapi kan dia cuma mengamati 5 orang, itu akan lebih. Biasanya seperti itu. Makanya sebaiknya itu jangan dibuat terlalu banyak dalam satu kelas klasikal. Misalnya paling banyak 10 orang kayak gitu. Jadi artinya saat tes itu kita boleh testernya boleh banyak ya Bu ya? Boleh. Asisten gitu. Boleh testernya boleh membawa asisten yang membuat suatu yang mencatat atau melakukan observasi. Karena kan kita sebagai tester mungkin nggak bisa nih sambil memberikan instruksi kemudian mengamati satu-satu anak-anak. Jadi kita bisa butuh asisten di situ, boleh. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi, monggo. Saya Bu mau silakan. Menyambung dari Mbak Santi Dewi ya. Kalau semisal kita akan melakukan tes itu secara berkelompok, yang dimana kita itu menjabarkan apa yang kita suruh kepada anak-anak. Itu kan pasti ada yang tidak paham dan juga paham. Semisal ada anak yang tidak paham itu melihat sebelahnya atau enggak menyontek yang paham, itu bagaimana Bu untuk menginterpretasikannya? Ya, seperti tadi kita kan punya asisten. Nah, tentunya nanti kalau misalnya anak belum paham, mungkin asisten bisa menjelaskan. Kamu nggak paham di mana ini loh, tadi kan kamu disuruh membuat ini. Nah, seperti itu boleh. Ya, jadi asisten kan juga mendengarkan instruksi dari testernya. Ya kan? Atau mungkin memang asistennya itu mahasiswa psikologi yang sudah belajar ini sehingga dia bisa saja. Biasanya kan mereka adalah asisten lab gitu ya. Nah, itu biasanya yang melakukan tes itu adalah asisten lab. Nah, itu dia bisa memberikan
instruksi kan, kalau asisten lab itu sudah boleh memberikan instruksi, ya kemudian nanti temennya yang melakukan observasi, cuman nanti yang menginterpretasi kan adalah psikolognya, kayak gitu Mas. Makanya sebaiknya tuh kalau misalnya berkelompok jangan terlalu besar kelompoknya. Ya. Paling banyak 10 sehingga kita butuh 2 asisten aja cukup. Ya. Misalnya anaknya bertanya angkat tangan, saya nggak ngerti gitu. Nah, asisten akan jalan. Jadi kan sebenarnya ada 3 tester di situ. Yang satu sebagai testernya, dia juga bisa observasi. Kemudian ada 2 asisten yang otomatis dia sebagai observer di situ. Oke. Ada lagi? Silakan. Izin bertanya, Bu. Tadi kan disampaikan bahwa ketika anak mengerjakan tes, tidak diperkenankan untuk mengangkat pensil ya, Bu? Ya, ya. Lalu bagaimana ketika di pertengahan tes, klien secara spontan mengangkat pensil, Bu, saat mengerjakan? Apa yang kita lakukan sebagai tester, Bu? Ya, dalam pengamatan itu kita buat catatan. Sehingga nanti kalau misalnya, itu kan hanya pada subtes 1, kemudian dengan subtes yang di subtes berapa tadi? 4 mungkin. Ya, yang gambar apa namanya. Nah itu aja. Kalau yang lainnya nggak masalah. Hanya di subtes 1 ketika dia membuat garis. Itu subtes 1 tadi kan ada berapa materi tadi itu? 9 kalau nggak salah. Nah itu pada saat dia membuat garis di dalam apa namanya, kita renggang tadi itu bisa melihat. Nah, di sini kan dia membuat garis itu, dari sini ini dia tidak boleh ngangkat pensil. Selama dia membuat garis itu nggak boleh ngangkat pensil. Tapi ketika dia masuk ke yang lainnya ya boleh aja. Sini. Ya. Ini kan dia juga membuat garis di dalam apa namanya garis lengkung ini. Ini tidak boleh mengangkat pensil. Begitu seterusnya sampai di subtes plus 13, 14, 19. Ya, sampai di item 16. Ya. Di sini semuanya tidak boleh mengangkat pensil. Itu pada subtes 1. Kalau dia lainnya boleh aja, nggak masalah. Ya. Hanya di subtes 1 yang tidak boleh mengangkat pensilnya. Membuat garis langsung, garis langsung. Ya. Kalau misalnya dia membuat garisnya agak mencong-mencong tapi tidak melewati batas itu enggak apa-apa. Cuman kalau di subtes di item nomor item nomor 10, 11, 12, 13 itu tidak ada batas. Ya. Jadi tidak ada batas, dia harus melewati apa namanya? Kan dia bentuknya kayak gini, hanya dia suruh membuat garisnya kan dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Ya. Jadi tidak ada batasan yang harus di dalam garis itu, nggak ada. Ya. Cuman suruh buat yang sebaiknya buatlah garisnya lurus. Tapi kadang-kadang ada anak yang dibuatnya melungker ya gitu. Sebaiknya dengan garisnya dibuat lurus aja dan jangan terlalu panjang. Kayak gitu. Oh iya baik Bu. Berarti itu masuk ke dalam catatan observasi saja ya Bu ya? Betul. Ya, terima itu kasih Bu. semuanya sampai ada 18 item kalau nggak salah untuk subtes 1 itu. Ada lagi? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Silakan Mas. Tadi kan banyak tentang nggak boleh menggunakan pensil. Itu memang bagian dari instruksi atau soalnya kasih instruksinya itu nanti gambarnya nggak boleh menggunakan pensil ya atau? Ya, itu hanya pada subtes 1 yang tidak boleh mengangkat pensil. Jadi dia membuat garis langsung. Jadi misalnya dia gini terus berhenti, terus pensil diangkat, nah itu kan akan kelihatan sambungannya itu loh. Sehingga kita nggak bisa nyekor kalau kayak itu skornya 0.
instruksi di awal atau Diinstruksikan di awal tentunya. Buatlah garis antara tikus, dari tikus ke telur. Tapi kamu membuat garisnya langsung ya, jangan diangkat pensilnya. Langsung dibuat garis lurus gitu. Itu diinstruksikan. Ya. Itu sampai di subtes, sampai di item 18 yang tidak boleh mengangkat pensil pada subtes 1. Ya. Silakan yang lain. Monggo. Monggo silakan. Sudah semuanya ya, jadi nanti materinya akan saya kirimkan ke Mbak Inka untuk buku manual, kemudian gambar-gambar itu kalau misalnya di lab ada nanti bisa dipinjam aja di lab untuk di copy ke mahasiswa. Tapi kalau misalnya nggak ada, nanti bisa saya pinjamkan ke Mbak Inka untuk bisa di copy. Ya. Baik, Ada lagi? Ada lagi yang lain? Oke. Nah, kalau tidak ada saya kira cukup. Kalau misalnya nanti ada yang mencoba untuk melakukan tesnya, kemudian mencoba, Bu, ini interpretasinya gimana, kamu bisa menghubungi saya, dan kita akan ketemu di kampus. Kapan kamu beritahu, kalau saya ada waktu luang akan saya datang ke kampus. Kayak gitu. Ya, karena kita memang nggak ada praktikumnya untuk ini. Tapi kalau misalnya kalian mencoba menggunakan ya, mungkin pas waktu magang ya, mencoba kebetulan misalnya kamu dapatnya di TK, tapi biasanya agak sulit kalau TK untuk kita gunakan sebagai tempat magang. Lebih baik kalau nggak SD, SMP atau SMA. Kalau TK agak sulit. Memang waktu itu ada yang TK memang kesulitan. Ya. Maksudnya apa? Tapi sempat ada kalau nggak salah anak bimbingnya Bu Adnani atau siapa gitu, itu TK yang dia dapat. Sehingga memang agak sulit di situ, tapi ya sebetulnya bisa-bisa aja. Karena yang di waktu itu yang dibahas itu kasusnya yaitu mau masuk SD kalau nggak salah itu. Nah, akhirnya kan dia harus menggunakan NST sama Frosty sama tes IQ-nya. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada, saya kira untuk malam ini saya cukupkan. Sekali lagi kalau misalnya ada yang ingin tanyakan bisa langsung WA ke saya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam, Ya, Ibu. sama-sama. Ibu, Malam terima Ibu, kasih banyak ya, Bu. Selamat Assalamualaikum. malam, Ibu. Ya, Malam, terima kasih Bu. malam. Ya. Selamat malam, Ibu. Selamat Oke. malam Bu, Selalu selamat semuanya. beristirahat. Ya, Terima kasih. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. ya sama-sama, selamat malam, selamat istirahat. Mbak Inka. Kak Ya, Inka. Mbak. Untuk pertemuan selanjutnya tuh bisa nggak ya kalau alat tesnya kita dapat dulu gitu. Kira-kira. Kita dapat apa? Kita dapat alat tesnya gitu. Maksudnya sebelum pertemuan. Maksudnya biar bisa kita lihat di HP atau mungkin Zoom-nya pakai laptop gitu loh Mbak Inka. Untuk yang frosting ya. Untuk yang selanjutnya. Oh gitu ya, coba nanti ya disiapin. Sabtu kan ya offline itu. Ya. Makasih. Oke. Ibu